naskah. Dan Tuhan Yesus tahu apa yang sesungguhnya diinginkan oleh para murid, oleh orang-orang banyak pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus juga mau bahwa tujuan hidup bukan hanya menyatukan secara fisik, tetapi menyatu dalam hati, menyatu dalam harapan, menyatu dalam tujuan, menyatu dalam motivasi. Motivasi mereka harusnya adalah memenuhi apa yang Tuhan mau, bukan motivasi memenuhi apa yang saya mau. Dalam sebuah persekutuan seperti gereja yang merupakan kumpulan dari orang-orang percaya, bukan bermotif untuk memenuhi apa yang saya mau, apa yang Bapak itu mau, apa yang Ibu itu mau, apa yang saudara itu mau, bukan. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus tahu bahwa kumpulan orang-orang yang percaya itu adalah keinginan Tuhan. Jadi kalau keinginan Tuhan, ya memang mau, seharusnya mereka dapat memiliki kesatuan. Kesatuan itu bukan mimpi, karena doa Tuhan Yesus juga bukan mimpi, tapi doa Tuhan Yesus adalah kehendak, keinginan. Jadi saudara-saudara, apa yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, hendaklah kamu semua menjadi satu, itu bukan mimpi, tapi keinginan Tuhan. Mungkin orang-orang sekarang akan menganggap mimpi kali ya. Kita ini kan berbeda, pasti punya perbedaan. Apalagi gereja, dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia PGI sekarang sudah 97 denominasi atau yang disebut dengan sinode gereja. 97, banyak sekali, pasti berbeda. Tapi bukan berarti kalau berbeda tidak bisa menyatu. Bukan berarti pula kalau menyatu tidak berbeda. Yang paling penting dalam piagam kesaat PGI adalah saling mengakui dan saling menerima. Kita semua berbeda, tapi dapat memberikan pengakuan. Oh, ini GPST, ini GPIB, ini HKBP, ini GBI. GBI itu juga anggota PGI. Ini Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, itu anggota PGI. Ini Gereja Gerakan Pentakosta GGP, anggota PGI. Memang keunikan PGI itu begitu, 97 anggotanya. Mau cari mana? Mau cari yang Protestan sekali ada, mau cari yang Pentakosta sekali ada, mau cari gereja-gereja Lutheran ada, mau cari gereja-gereja Calvinis ada. Jadi macam-macam rupa. Hari ini kita menggunakan tata ibadah gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan, GKSDS, yang dulu adalah di gereja Kristen Jawa. Kita tahu model gereja Jawa. Jadi saudara-saudara yang disebut dengan satu, kesatuan, itu bukan berarti sama.
Dalam gereja, wow, kita berjumpa dengan berbagai latar belakang etnik. Kebetulan saja saudara-saudara dalam rumpun Sulawesi Tengah. Tapi pasti juga kan di dalam GKSD ini sudah ada yang berpasangan dengan orang Batak, orang Jawa. Pasti ya, ada. Sudah multi etnis juga. Ada juga keragamannya karena latar belakang sosial. Ada juga yang punya latar belakang pendidikan. Ini benang merahnya adalah berbeda. Pasti berbeda antara yang pandai dengan yang kurang pandai, antara yang kaya dengan yang tidak kaya. Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan kesatuan itu tidak dalam model seperti itu. Menerima seorang dengan yang lain, memberikan pengakuan terhadap orang lain. Jadi kalau kita berbeda secara etnik, secara sosial budaya, secara kultur, harus bisa dan berani untuk memberikan pengakuan pada yang lain dan menerima mereka. Inilah yang disebut dengan gereja. Karena gereja itu adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Tuhan, walaupun di dalamnya berbeda-beda, tapi tetap yang satu adalah memberikan pengakuan kepada Tuhan. Memberikan pengakuan kepada Tuhan itu berarti memberikan nilai yang baik kepada sesama, memberikan penghargaan atas hidup bersama, menerima orang-orang lain, memberikan pengakuan. Saudara-saudara, tema hari ulang tahun PGI saat ini adalah menjadi satu dengan sempurna. Ini ikut terjemahan Alkitab yang baru disebut dengan BB2. Tapi kalau ikut terjemahan yang ada itu agak berbeda sedikit, tetapi maksudnya sama. Tadi yang dibacakan bacaan itu pakai Alkitab masih yang lama, ya, Alkitab yang lama. Yang baru itu bunyinya begini: Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna. Jadi bukan diplesetkan, bukan kalau itu bacaan Alkitab yang DB1 itu tahun 1974, sekarang kan sudah disempurnakan DB2. Itu rumusannya menjadi satu dengan sempurna. Beberapa kali kata satu, kesatuan disebutkan dalam Yohanes pasal 17 yang merupakan doa Yesus. Tapi di dalam ayat 23 dikatakan menjadi satu dengan sempurna. Oh, sempurna mimpi kali ini. Tidak ada yang bisa sempurna sebuah kesatuan. Boleh saja dicoba untuk kesatuan yang namanya suami dan istri. Pasti banyak ketidaksempurnaannya dibanding sempurna. Memang relasi suami istri digunakan dalam kitab suci oleh Paulus. Hubungan kita umat dengan Kristus seperti hubungan suami istri. Oh, berarti hubungan suami istri itu harus sempurna. Tapi mungkin sekarang tidak bisa jadi rujukan lagi, karena hubungan suami istri tidak lagi banyak kesempurnaannya. Memang sempurna, tapi tidak banyak. Yang lebih banyak ketidaksempurnaannya.
menjadi satu dengan sempurna adalah doa Tuhan Yesus. Kesempurnaan